Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi sistem reproduksi pada manusia. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama, ada pengertian sistem reproduksi. Adalah jaringan organ, kelenjar, dan hormon dalam tubuh yang bekerja sama untuk menghasilkan keturunan. Sistem ini memastikan kelangsungan hidup spesies dengan memproduksi sel kelamin, sperma, dan sel telur, memfasilitasi pembuahan dan mendukung perkembangan janin hingga proses persalinan. Pembelahan sel ada dua, yaitu mitosis dan meiosis. Yang pertama ada pembelahan mitosis, terjadi pada sel tubuh, menghasilkan sel anak yang identik dengan sel induk 2N. Pembelahan hanya satu tahap untuk pertumbuhan atau regenerasi sel. Berikut ada gambar tahapan pembelahan mitosis. Yang pertama, profase. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil fragmen. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Yang kedua, metafase. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketiga, anafase. Kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Yang keempat, telofase. Membran inti mulai kembali bergabung. Kromosom mulai merenggang. Meiosis terjadi pada sel penghasil gamet. Menghasilkan sel anak yang berbeda dengan sel induk. Pembelahannya menjadi dua tahap untuk menghasilkan sel gamet. Tahapannya sendiri itu ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Ada beberapa sistem reproduksi pada laki-laki, yaitu yang pertama ada vas deferens, penis, uretra, testis, skrotum, epididymis, kelenjar Cooper, kelenjar prostat, dan vesikula seminalis. Fungsinya yaitu menghasilkan sperma dan menyalurkannya ke dalam tubuh perempuan. Pertama yaitu penis, bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Yang kedua ada skrotum, bagian seperti kantong yang di dalamnya itu terdapat testis yang berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Yang ketiga ada testis, yaitu bagian yang bentuknya bulat atau telur yang tersimpan dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang D ada epididymis, yaitu saluran yang keluar dari testis yang terbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang E ada vas deferens, yaitu saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis yang berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Kemudian ada uretra, yaitu saluran yang terdapat dalam penis yang merupakan akhir dari saluran reproduksi yang berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urein. Kemudian ada vesikula seminalis, yaitu bagian yang berbentuk seperti kantong kecil yang berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kemudian ada kelenjar prostat, bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih, yang berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Kemudian ada kelenjar Cooper, yaitu bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat, yang berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basal. Spermatogenesis adalah pembentukan sel sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus berarti saluran-saluran, sedangkan kata seminiferus berasal dari kata semen yang artinya sperma. Jadi tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Kumpulan tubulus inilah sebenarnya struktur yang membentuk testis. Berikut ada gambar tahapan spermatogenesis. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau spermatogenium yang bersifat diploid 2N mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid N.
Spermatosis sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk spermatid yang bersifat haploid N. Selanjutnya, spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Di sini ada gambar bagian sistem reproduksi pada perempuan. Yang A ada ovarium, yang B tuba fallopi, C. infundibulum, D. uterus atau rahim, yang E. endometrium, yang F. ada vagina, dan yang G. ada serviks. Organ reproduksi. A. ovarium, struktur berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah terletak di samping kanan dan kiri rahim uterus yang berfungsi menghasilkan sel telur ovum. B. tuba fallopi, saluran dengan panjang 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim. C. infundibulum, struktur berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba fallopi. D. uterus atau rahim, struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. E. endometrium, lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. F. vagina, saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah, menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. G. serviks, struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Tahukah kamu apa sih itu oogenesis? Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Oogenesis dimulai saat seseorang perempuan berada dalam kandungan. Sel primordial akan membelah cara mitosis. Oogenium yang bersifat diploid 2N berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer membelah secara meiosis menjadi sel yang ukurannya tidak sama besar, yaitu oosit sekunder besar dan polosit 2 dan polar kecil. Hasil akhirnya yaitu menghasilkan satu ovum yang bersifat haploid N, berfungsi dari ootit dan 3 badan polar polosit yang akhirnya akan hancur. Selanjutnya ada siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Yang pertama ada siklus menstruasi. Menstruasi adalah suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Menstruasi terjadi secara periodik, biasanya sebulan sekali apabila sel telur atau ovum yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sperma. Secara umum, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Namun, terdapat variasi siklus pendek kurang lebih 18 hari, maupun siklus panjang kurang lebih 40 hari. Siklus menstruasi dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu ada fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekretori. Nah, fase menstruasi sendiri, pada fase ini hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis di otak memicu berkembangnya folikel di dalam ovarium. Bersama dengan itu, karena tidak ada pembuahan, kadar estrogen dan progesteron rendah sehingga menyebabkan dinding rahim atau endometrium luruh dan terjadilah menstruasi. Yang kedua ada fase proliferasi. Folikel yang berkembang di ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ini memicu dinding rahim untuk menebal atau berproliferasi kembali guna mempersiapkan tempat melekatnya embrio. Hormon estrogen juga memicu peningkatan produksi hormon LH secara mendadak yang memicu terjadinya ovulasi atau pelepasan sel telur matang dari ovarium pada sekitar hari ke-14. Yang ketiga ada fase sekretori. Fase sekretori sendiri yaitu folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur bergerak menuju tuba fallopi. Jika sel telur tersebut tetap tidak dibuahi, korpus luteum akan berhenti memproduksi estrogen dan progesteron. Akibatnya, rendahnya kadar kedua hormon tersebut, jaringan menyusun dinding rahim akan rusak, pembuluh darah pecah, dan siklus kembali ke fase menstruasi. Selanjutnya ada fertilisasi. Fertilisasi yaitu jika sel sperma masuk ke saluran reproduksi perempuan dan bertemu dengan sel telur yang berada di tuba fallopi atau saluran telur, maka dapat terjadi proses fertilisasi. Nah, fertilisasi sendiri adalah proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Pergerakan sperma. Sperma bergerak menuju sel telur menggunakan flagela atau ekor yang bergerak memutar seperti baling-baling. Sperma dapat menemukan lokasi sel telur karena adanya rangsangan kimia atau sel telur menghasilkan senyawa hormon progesteron. Dan sensor
panas suhu di tuba falopi lebih tinggi daripada tempat penyimpanan sperma. Proteksi sel telur dari jutaan sel sperma yang masuk hanya satu yang dapat membuahi sel telur. Begitu satu sperma berhasil menembus membran sel telur langsung membentuk lapisan pelindung yang keras agar sperma lain tidak dapat masuk. Yang ketiga, ada kehamilan. Setelah proses fertilisasi terjadi di tuba falopi, zigot akan berkembang melalui serangkaian pembelahan sel selagi bergerak menuju rahim atau uterus. Yang pertama, zigot satu sel membelah secara mitosis menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya. Terbentuk sekumpulan sel padat mirip buah anggur yang disebut morula. Morula terus membelah membentuk bola berongga berisi cairan yang dinamakan blastosit. Implantasi sekitar hari ke-6 hingga ke-7. Setelah fertilisasi, blastosit akan menempel dan bertanam ke dalam dinding rahim atau endometrium. Proses inilah yang menandai dimulainya kehamilan. Perkembangan embrio atau janin di dalam rahim selama masa kehamilan dibagi menjadi 3 tahapan besar atau trimester. Trimester pertama atau minggu 1-13 terjadi pembentukan hampir semua organ tubuh organogenesis. Embrio sangat rentan terhadap radiasi, obat-obatan, atau alkohol di akhir trimester ini. Embrio telah memiliki struktur dasar manusia seperti janin mikro dengan panjang sekitar 5 cm. Trimester kedua, minggu 14-26 terjadi perkembangan dan pembesaran organ utama janin bertumbuh pesat hingga mencapai panjang sekitar 30 cm. Wajah mulai terlihat jelas, memiliki alis dan bulu mata, serta mulai aktif bergerak di dalam cairan ketuban. Trimester ketiga atau minggu 27 sampai lahir, terjadi pertumbuhan ukuran tubuh yang sangat masif guna mempersiapkan kehidupan di luar rahim. Sistem sirkulasi dan respirasi mengalami penyempurnaan, tulang mulai mengeras, otot menebal, dan janin mampu mengatur suhu badannya sendiri. Pada saat lahir, bayi umumnya memiliki panjang sekitar 50 cm dengan berat rata-rata 2-3 kg. Selanjutnya ada penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada HIV atau AIDS, penyakit yang menyerang sistem imunitas tubuh. Yang kedua ada gonore, rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki. Yang ketiga ada epididymitis, peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan infeksi atau terkena penyakit menular. Yang keempat ada herpes simplex senialitis yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Yang kelima ada keputihan, penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan. Yang keenam ada siflis atau raja singa, luka pada daerah sekitar. Ada beberapa cara untuk mencegah penyakit sistem reproduksi, yaitu menggunakan pakaian yang tidak ketat, berbahan lembut, serta rutin ganti minimal 2-3 kali sehari. Bilas organ setelah buang air besar atau kecil, lalu keringkan dengan tisu atau handuk. Bagi perempuan yang sedang mens, ganti pembalut 5-6 jam sekali, dan jangan gunakan sabun pembersih sesering mungkin, agar pH di dalam organ itu tetap terjaga. Yang terakhir, rajin berolahraga, makan buah dan sayur-sayuran. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.